Ya, ini soal nomor 5 cukup lucu sih. Lo pengen menentukan kelajuan diberikan ketapel ke sebuah batu. Oke, kayaknya lo narik batu gitu kayak ketapel. Bagaimana hal ini dapat dilakukan dengan hanya menggunakan penggaris, ketapel, sama batu. Wah, lucu. Kuncinya di penggaris ya teman-teman. Pahami dari penggaris ini kita bisa tahu yang namanya jarak ya. Kita sangat bisa tahu yang namanya X atau jarak ya. Seperti itu. Ini yang bisa kita dalam satuan meter, let's say. Ketapel sama batunya secara logika ya untuk ngelemparin si ininya ya. Gue nggak tahu apakah dia ngelemparnya ke atas, ngerti nggak lu kayak ngarahin ketapelnya tuh vertikal ke atas gitu, atau justru dia gerak secara parabolik seperti itu. Gue nggak tahu mana yang dimaksud. Andai kata dia menganggapnya dia gerak vertikal ke atas, dia nembaknya tuh ke atas, lurus ke atas gitu, nggak ada sudutnya. Jadi lu tembakin kayak gini, ketapel naik ke atas misalkan, maka ya logikanya kan lu punya tinggi kan di sini, lu punya ketinggian awal kan, punya haknya lah, punya hak awal seperti, sehingga nanti si katapelnya akan naik sampai akhirnya si batunya itu dia akan nyampe di titik tertinggi atau yang kita sebut sebagai Hmax, dan kita paham bahwa ketika Hmax kecepatannya itu akan bernilai 0 seperti itu. Tentu dia akan punya kecepatan awal ya. Nah, POV-nya karena kita nggak tahu kecepatan awalnya juga, kita mencari apa sih? Menentukan kelajuan diberikan ketapel ke sebuah batu. Kecepatan apa yang dimaksud ya? Nah, oke, gua anggapnya POV-nya dari sini deh, startnya. Ketika dia udah nyampe atas, tentu dia akan jatuh ke bawah dengan kecepatan awalnya 0 ya. Kan ini POV-nya VT itu ketika dari bawah ke atas, sama dari atas ke bawah kita sebut V awalnya itu 0. Akhirnya dia ingin menentukan kelajuan si ketapel atau si bola itu pas udah nyampe sini. Nah, ketika dia balik lagi ke titik semula. Itu artinya dengan persamaan 3 gerak vertikal, V0 kali T min setengah GT kuadrat, dengan V0-nya 0, maka kita akan, ini positif ya. Maka kita dapat setengah GT kuadrat. Sehingga ini untuk mencari waktu kita punya 2H per G. 2H per G. Karena kita nggak dikasih stopwatch ya untuk nyari waktunya seperti itu. 2H per G. Nah, dari sini kita paham kalau kita tuh pengen nyari kecepatan. Berarti V sama dengan X per T. Kecepatan ya tuh. Ini secara logika memang aneh ya. Gue nggak tahu dia geraknya vertikal. Tapi kalau misalkan gue mau pakai ini, sih logikanya gue harus pakainya gerak parabola ya. Cuman ya nggak apa-apa. Kita ganti POV-nya nanti. Dari sini kita tahu kita mau nyari kecepatan kan. X sama dengan X kali T-nya itu kan adalah akar 2HG kan. Akar 2H per G seperti itu. Sehingga apa? Dengan percobaan yang tadi, lu punya jarak bisa dihitung pakai penggaris, H-nya juga bisa lu hitung penggaris, sementara gravitasi kan adalah tetapan seperti itu. Jadi dengan dua komponen, dengan penggaris saja lu bisa ngitung kecepatannya itu berapa. Karena kita ngilangin variabel waktu, yang dimana ini harus pakai stopwatch, cuma kan nggak dikasih tahu dia dipinjemin stopwatch atau enggak kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih ide utamanya tuh.